CBR 250 RR salah satu unit yang rekomen banget untuk dijadikan bahan custom dengan tenaga mesin 250 cc, suspensi dan kaki-kaki yang sangat rekomen. Kenapa? Langsung aja kita bahas. Halo, selamat siang umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ada satu unit motor custom dengan bahan mesin atau unit CBR 250 RR. Pesanan dari Om di Makassar sana. Nggak mau disebut namanya, kotanya aja deh Mas Enggal. Oke, siap. Jadi kenapa awal opening tadi saya bilang satu unit motor custom atau satu unit bahan untuk dijadikan motor custom yang paling rekomen adalah CBR 250 RR ya, walaupun memang bahan standarnya itu jauh lebih mahal dibanding Ninja 250, tapi untuk spesifikasinya CBR ini jauh lebih top daripada Ninja 250 dari kacamata pribadi saya. Nggak tahu ya teman-teman, menurut kalian kira-kira dengan satu unit bahan CBR dan Ninja itu lebih enak mana untuk dijadikan bahan custom? Kalau saya pribadi sih lebih suka menggunakan basic motor CBR 250 RR. Kenapa? Langsung aja kita bahas. Jadi untuk motor yang tadinya CBR 250 RR itu full fairing ya. Jadi full fairing bentuknya sport bike, kita rubah jadi naked bike. Jadi ala-ala Neo Cafe Racer gitu. Ekornya buntung, tangki ala-ala klasik, dipadu dengan tipe frame yang tubular, masih cakep juga konsepnya. Jadi nggak ada masalah. Untuk stang, posisinya masih standarnya sesuai standar dari CBR 250. Jadi nggak terlalu nunduk, nggak terlalu tinggi. Looknya itu enak aja dilihat. Dan yang pasti posisinya yang ketika udah kita rubah total sedemikian rupa itu jauh lebih nyaman daripada posisi riding standarnya. Itu menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya memakai motor sport itu bawaannya rasanya terlalu nunduk, jadi di pinggang itu capek ya. Memang dasarnya saya sendiri emang nggak suka pakai motor sport, makanya motor-motor pribadi saya rata-rata naked bike, trondol, jadi kelihatannya lebih nakal. Otomatis handlingnya dia bakal lebih enak di bawahnya untuk masuk tikungan, keluar tikungan dan sebagainya. Sebenarnya feel aja sih, soalnya kalau ngomongin hitung-hitungan secara detail otomatis dari pabrik itu jauh lebih enak sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan pengendaranya atau jokinya. Ya sama aja lah kayak di balap gitu ya, mau drag, mau road race, mau di sirkuit besar seperti Mandalika atau sekelas motorsport main-main di MotoGP dan sebagainya, itu pun juga disesuaikan. Walaupun motor Peko udah kenceng, belum tentu juga si Marc Marquez bisa bawanya dan sebaliknya. Jadi sama aja lah, semua tetap disesuaikan dengan kebutuhan atau feel bawah dari pembalapnya gitu. Apalagi di motor harian seperti ini yang nggak ribet sampai seperti di itulah ya. Tapi memang posisi footstep, posisi jok, posisi stang itu sangat berpengaruh di fitting atau di kenyamanan dari jokinya sendiri. Mau dipakai harian, jarak jauh dan sebagainya itu juga akan beda-beda fittingnya gitu. Langsung aja, kenapa dan apa aja kelebihan dari CBR 250 ini? Untuk dari segi mesin, mesinnya itu enak banget. Ada beberapa mode, jadi bisa mode sport atau mode standar. Itu beda cuy. Feel tarikan dan sebagainya itu beda. Terus suspensi depan udah menggunakan upside down dengan merek Showa. Ini lembut banget, enak banget, dan bentuk dari suspensinya itu udah cakep. Bentuk kalipernya pun juga ala-ala motor besar gitu. Dan memang dari pabrikan motor besar rata-rata memakai suspensi dari Showa. Kalau nggak gitu Ohlins, kalau nggak gitu satunya lagi apa sih? Satunya saya lupa ya, banyak lah, ada beberapa pabrikan yang menggunakan dari suspensi yang
top gitu. Untuk suspensi arm belakang itu menggunakan Unitrack sistemnya, link system, jadi yang pasti dia bakal lebih lembut ketika dipakai ya. Ini teman-teman, ada ayunan di bawah, jadi link system beda dengan tipe-tipe suspensi kayak di Jupiter MX, Satria FU dan sebagainya. Jadi kalau yang di atas swing arm itu tipe suspensinya bakal beda. KTM itu nggak menggunakan motocross ya, nggak menggunakan link system karena dengan alasan biar nggak mentok di batu. Tapi kalau Husqvarna itu menggunakan link system. Kalau saya sendiri karena ada dua motor KTM dan Husky, itu saya lebih nyaman make yang link system. Walaupun Husky saya itu 500 cc, KTM-nya 250 cc. Itu saya lebih nyaman make yang 500, bukan karena tenaganya, tapi ketika dipakainya itu suspensi belakangnya jauh lebih enak menurut saya pribadi. Tapi banyak juga teman-teman yang memang ya secara pamor lebih top KTM memang. Tapi ngomongin suspensi, kalau saya suka dengan sistem yang link system di bawah ini alias Unitrack gitu cuy. Jadi lebih enak dipakainya. Untuk model swing arm belakang pun yang samping kanan itu kelihatan lebih cakep. Jadi agak melengkung dikit, lebih sporty gitu dilihatnya. Jadi nggak apa ya, nggak standar gitu. Dengan bahan aluminium otomatis lebih ringan dan yang pasti lebih sedap dilihat. Untuk velg juga masih jauh lebih cakep menggunakan velg original CBR daripada Ninja. Ada ini palangnya ada 7, depan belakang sama. Untuk yang depan udah dengan lebar 250, yang belakang kalau nggak salah ini 400. Jadi terbilang tapak velg atau 350 ya yang belakang. Lebih sih, 400 kayaknya. Saya nggak baca data resminya dari Honda, perkiraan aja. Jadi untuk napaknya dia bakal lebih enak dilihat, lebih lebar velgnya, menggunakan ban Sinco 180 dan yang depan 130. Tampilan makin kelihatan kekar cuy. Sinco-nya big block. Cuman minusnya ketika menggunakan Sinco big block ini, pemakaian di aspal itu cengkramannya kurang. Dan ketika dipakai jalan pelan, otomatis pelan banget ya, itu terasa tek 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 tek, tek gitu. Tapi kalau ngebut nggak ada masalah, nggak ada suara, tapi masalahnya di ngeremnya. Tapi balik lagi ke selera, dan motor-motor begini tidak dirancang untuk kebut-kebutan dan dipakai di jalan raya yang sampai ugal-ugalan. Itu karena bannya harusnya memakai minimal dual purpose lah, yang batiknya masih banyak, atau memang menggunakan ban aspal. Kalau ini lebih enak dipakai di medan tanah, di trek tanah, itu bakal lebih mencengkram gitu Ci. Mungkin tanpa saya jelasin seperti itu teman-teman udah pada paham ya. Untuk disc brake depan nih, originalnya udah floating, cakep. Kaliper Nissin itu ala Nissin Samurai, tapi ini originalnya. Jadi udah enak banget, upside down-nya lembut. Tinggal kita rubah body set total. Yang tadinya full fairing kita jadikan naked back. Masih tetap injeksi kabel body standar, cuman ya seperti biasa ciri khas di Enggal Modified, walaupun injeksi kabelnya clean, nggak berantakan, rapi, semua ada di dalam box bawah jok. Jadi mulai box kelistrikan, aki, semuanya, sensor-sensor semuanya masuk di bawah jok. Jadi semuanya disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, filter udara itu nih masuk di kanan kiri ini. Ini gunanya jadi filter udara. Jadi yang harusnya ada di bawah tangki, filter udaranya udah kita rubah sedemikian rupa. Jadi fungsinya masih kurang lebihnya sama dan aman. Tutup tangki juga kita menggunakan dari original CBR, jadi biar kuncinya masih sama ya cuy. Itu nggak kita rubah. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan tutup tangki yang variasi yang tanpa kunci juga boleh. Yang model drat CNC itu juga boleh, bebas sih. Kalau saya lebih suka menggunakan originalnya karena seandainya ya namanya di luar, kita nggak tahu tiba-tiba dibuka orang, dimasukin atau apa dan sebagainya. Apalagi motor ini terbilang mahal, kecuali sih dengan basic mesin Scorpio atau apa mungkin enggak lah kalau ada orang yang sampai nakal gitu. Sebenarnya nggak pernah sih dalam kasus motor custom sampai tangkinya dibuka, dimasukin barang lah atau dimasukin apa di tempat umum, itu hampir tidak pernah sama sekali, kecuali kita punya musuh ya, ada yang nggak suka atau yang julid dengan kita ya, mungkin diisengin oke lah, tapi itu hampir 90% belum pernah denger deh saya gitu. Terus lanjut lagi
untuk bagian belakang di ekornya. Jadi framenya utama ini masih original dari CBR, nomor rangka, nomor mesin semuanya lengkap, STNK, BPKB surat lengkap. Dan kita custom di bagian frame belakang. Nih, bagian ini. Kita sesuaikan lagi untuk box listrikan, untuk tempatnya jok dan sebagainya, sampai di lampu kota belakang, sampai lampu sen. Jadi lampunya jelas terlihat, nggak silau, lengkap dengan lampu sen. Nih, lampu sennya juga jelas terlihat kok, jadi nggak asal-asalan aja gitu. Nih, kita coba hidupin, kita spill suaranya. Untuk knalpotnya kelihatannya garang ya, sangar gitu, tapi suaranya aman. Jadi ini salah satu referensi custom yang insya Allah aman dari kejaran polisi, karena knalpotnya suaranya halus, standar. Kalau digeber, kenceng nggak mas suaranya? Nggak bersuara. Nih, jadi semuanya udah lengkap, engine off, semuanya standar. Nih. Tuh. Oke. Suaranya halus. Model knalpotnya juga cakep, cuy. Pendek di bawah. Kalau ada polisi tidur gimana mas ya? Dibangunin aja. Ya dilewatin lah, jangan lurus, kan bisa diambil motong, diambil miring dan sebagainya. Ya memang sedikit ribet ketika memakai knalpot underbell seperti ini, tapi balik lagi ke ownernya juga. Ketika kita sayang pakai, udah terbiasa dan sebagainya, ya aman. Kalau takut banget dengan jalan rusak, banyak polisi tidur dan sebagainya, knalpotnya ini bisa diposisikan di samping sini, pakai yang lebih kecil. Jadi semua itu tergantung request aja teman-teman. Jadi mungkin ownernya ini di Makassar jarang banget polisi tidur, atau perumahannya aman tanpa ada polisi tidur. Jadi ya itu tadilah ya, jadi nggak semua orang itu sama dengan kita. Mungkin kita tinggal, kayak saya sendiri nih, saya tinggal rumah di gang, masuk belakang, gangnya sempit, jadi otomatis knalpot harus halus biar nggak ngeganggu tetangga. Tapi kalau memang teman-teman rumahnya di perumahan yang besar, atau di kampung yang jalan besar, atau pinggir jalan yang nggak ada portal, nggak ada polisi tidur dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Jadi jangan samakan si ownernya ini yang order ini dengan kita gitu, beda gitu. Karena setiap orang ya berbeda lah kemampuannya, semuanya berbeda gitu cuy. Lanjut lagi, bagian depan speedometer kita masih pakai originalnya dari CBR. Lampu depan kita pakai daymaker, terang banget, fokusnya bagus, dengan ukuran 7,5 inci, lengkap dengan dudukan plat nomor. Spakbor depan custom, spakbor belakang juga custom. Knalpot ini original, saya lupa serius dari bawaan apa gitu ya. Kita ambil silencernya doang, lainnya kita sesuaikan lagi. Untuk tangki kita pakai bahan galvanis dengan ketebalan 1,2 mili. Spakbor sama, cover kanan kiri juga sama menggunakan bahan galvanis. Jadi kuat, tebal, nggak gampang berkarat gitu. Untuk mesin standar, nggak kita apa-apain, footstep semuanya masih standar bawaan dari motor. Gimana menurut kalian untuk motor ini? Tulis di kolom komentar. Kira-kira ada yang berminat, dan kira-kira ada kritik dan saran, atau oh kalau saya pengennya sih warna A, oh kalau saya depan pengennya yang lebih cerondol tanpa speedometer, atau oh dibikin boncengan dan sebagainya. Coba deh tulis di kolom komentar gimana menurut kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Selamat sore umat manusia.